sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari UMT. Kebetulan ada tugas akhir berupa observasi lapangan. Jadi kami di sini izin buat observasi di Dinas Kelautan dan Perpustakaan Institut Masyarakat. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Suci Rahmat Fitri. Saya mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara. Saya Dana Nisa sama jurusan. Saya Rofen Pak sama jurusan. Jadi Kak, sebelumnya boleh perkenalkan nama. Terima kasih. Sebelumnya perkenalan nama Dwi Asman di bagian informasi perpustakaan di Dinas Kelautan dan Perpustakaan. Di sini ada 2 orang, jadi Pak Luki dan IT. Terus kita di sini menjaga aspirasi di Sumbar termasuk kan. Berarti jaringan sama aplikasi Indonesia pengelolaan perpustakaan. Terus terkait dengan Sumbar, apa yang bisa kita lakukan? Baik Pak, pertama-tama sebelumnya kami ingin bertanya nih Pak, bagian apa latar belakang dan alasan utama dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meluncurkan aplikasi Sumbar Terbaca? Itu pertama mengadaptasikan kita untuk di perkembangan dan memberi informasi sama digital di taman saat ini. Karena kita tidak bisa atau sama percetakan jalan, kita juga harus menampung perpustakaan yang tidak bisa datang perpustakaan. Terus bisa diakses langsung dari saat ini masih Android. Jadi kita Lalu Pak, selanjutnya tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini bagi peningkatan kinerja dinas itu gimana ya Pak? ya, pertama kita juga otomatis pengunjung perpustakaan baik pengunjung secara langsung maupun secara online itu pertama kan itu sudah masuk dalam hitungan jumlah kunjungan perpustakaan, dan itu memang jadi target dari kita kan, salah satu target dari dinas kita untuk jumlah kunjungan target 60.000 pengunjung dalam 1 tahun. Terus kita untuk pengukuran indeks PLN namanya indeks pengembangan literasi masyarakat. Jadi kita masuk untuk meningkatkan membaca dari sini. Lalu Pak, bagaimana sih proses perencanaan dan pembuatan aplikasi Sumbar Terbaca dilakukan proses perencanaan dan pembuatan? Dulu awal-awalnya momennya kebetulan pas saat COVID juga, pas saat COVID, dan itu kemudian anggaran kita pun disetujui untuk pengadaan buku sebenarnya, cuma karena COVID kita usaha tutup pegawai WFH, jadi dialihkan untuk membangun aplikasi. Kita jadilah pihak ketiga atau vendor yang bisa mengambil aplikasinya. Kita cukup menyiapkan izin buku saja. Nanti mereka lah yang sebagai pengembangnya. Itu yang kita dapatkan setelah aplikasi kita dengan Perpustakaan Nasional kan. Ternyata mereka pakai juga aplikasi itu di Pusnas semuanya. Jadi kita ikuti yang sistem pusat. Terus mereka buatkan aplikasi, jadi kita buat kerjasama, MOU sama kerjasama untuk pengembangan aplikasi ini. Waktu itu 2020 kita mulai misi konten-konten bahwa terus dikembangkan di 2021 dapat dana lagi dari aplikasi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja fitur utama yang tersedia di dalam aplikasi di Sumbar Terbaca? Sudah dapat, sudah install. Oh belum Pak, baru baru
melihat. Nanti di install ya. Iya Pak. Nah, installnya nanti pas ditanya, pas presentasi, ditanya mana aplikasi? Objeknya itu, Iya. aplikasi nggak ada di tangan kita. Di situ ada semua. Ya, ada satu fiturnya konten koleksi yang kita beli gitu kan. Jadi kita buat, kita pisahkan koleksi yang kita beli itu ada satu lokasi fiturnya. Jadi di situ semua yang pengadaan. Terus ada lagi fiturnya untuk otomatis lokal. Misalnya dia tanpa suka menulis, ada bukunya dicetak gitu kan. Ternyata mau dimasukkan ke aplikasi boleh, kita tampung, ya bisa. Ternyata nanti nggak ada tuntutan, nggak ada penghasilannya di situ kan, ada nilai uangnya. Dan berefek juga misalnya koleksi yang dibuat itu, buku yang kita buat itu kita jual kan, jadi efeknya pembelinya berkurang kan, karena sudah ada investasi, tidak ada tuntutan untuk kerja lokal. Terus fitur koleksi Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kalau dia ada nulis kita masukkan ke sana. Sementara sekarang ini kita isikan saja koleksinya. Terus di antara member itu bisa saling berkomunikasi di dalam aplikasi itu. Ada di namanya forum itu, ya, diskusi. Coba kalau di instansi kelihatan itu kita bisa melihat member, bisa melihat bukunya sejak. Bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Rajo kayak mulai dari registrasi hingga mengerjakan atau membaca koleksi. Ya, kalau belum pernah install itu belum tahu nak. Iya Pak. Nanti Install aja. Pertama kita cari di Play Store kan. Iya Pak. Download, install, terus kita login, terus pakai nama, email lagi. Iya. Dia email tidak ada informasi email. Terus itu kan, jadi anda di situ. Cuman setiap fitur itu kayak fitur apa aja, fitur buku yang kita beli itu kan masuk ke situ, itu kita tulis dulu. Setelah itu jadi jam. Berarti kalau pinjam buku, kan di sana kan ada kayak e-book gitu kan Pak. Iya, e-book semua. Nanti berarti kita bisa juga baca di sana. Saat ini kalau udah punya aplikasinya itu kan, kita cari bukunya, bisa pinjam download sebentar, dipinjam. Misalnya satu judul itu kan ada 2 kopian gitu. Iya. Jadi bisa kita pinjam tadi, pinjam satu dia udah keluar tuh masuk ke semacam orang digital, jual untuk kita gitu kan. Jadi dia polisi di stok tinggal satu. Itu gratis. Gratis. Nah, terus nanti dalam 5 hari kita selesai dia akan balik lagi jadi 2 lagi. Berarti kayak fitur otomatis gitu juga Pak. Jadi saat meminjam itu kan kita akan pinjam tuh. Terus kita bacanya bisa nggak pakai kata lagi. Kita udah ada di dalam aplikasi kita. Baik Pak, selanjutnya apakah aplikasi ini menyediakan akses terhadap akses daerah secara digital Pak? Ya bagaimana mekanismenya? Terus saat ini belum kita bereksi e-book dan kedepannya nanti bisa di sana. Waktu kita versi jual misalkan bisa dikembangkan untuk versi yang lain. Contohnya yang apa tadi bisa. Berarti nggak ada. Sekarang nggak ada. Belum ada. Tapi planning untuk depannya ada. Benar. Baik Pak, bagaimana aplikasi ini membantu pegawai dinas dalam menjalankan tugas kearsipan dan layanan perpustakaan? Kayaknya ya depan kita. Ini nanti di apa aja nih. Menjalankan tugas layanan perpustakaan. Perpustakaan. Kalau nama dinasnya memang dinas perpustakaan. Tapi ini kan fokus ke bidang perpustakaan, layanan perpustakaan.
apa tadi? Gimana? Membantu. pengaruh membantu pegawai semester. Kalau itu dalam apanya nih? Menjalankan tugas pelayanan bersama. Oh, kayak tidak sih Pak. Kalau secara itu kan dinasinya dan sendiri. Ah, Paling kita aja di sini bagian kita kan bagian pelayanan yang lain mungkin nggak terkait, paling mempromosikan ada mensosialisasikan ada. Jadi paling untuk apa? Untuk pekerjaan kita sebagai pegawai sebagai pengelola perusahaan itu kita akan membuat laporan penggunaannya, jumlah kunjungan, jumlah buku yang dikirimkan, jumlah buku yang dikembalikan. Jadi keberadaan Ismbar Membaca ini membantu lah gitu ya Pak buat mempermudah pelayanan di perusahaan ini kerja. Membantu terus menunjang kemanfaatan membantu perusahaan bisa online. sama juga kosongan. Apakah penggunaan aplikasi ini berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kerja Sudah pasti kan. Iya. Sama kayak gitu. Iya. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan dan kemudahan penggunaan aplikasi ini Pak, sejauh ini? Selama masyarakat sebutannya baik. Dan apa mereka sama sekali cuman yang jadi apa jumlah koleksinya jumlahnya belum lengkap kan jumlahnya masih situs itu saja misalnya kita 2024 2025 belum ada pengadanya, jadi masih yang itu ya masih yang itu yang ada. Jadi yang pengunjung yang sudah menjadi member itu sudah kenal buku itu semua. Dan itu tidak ada perubahan kan, Iya Pak. mungkin minta penambahan polisi terus mungkin variasi gitu kan. Kita kan kebanyakan yang memang kalau di aplikasi ini lebih banyak bukunya yang agak santai, tidak terlalu berat gitu. Kebanyakan novel puisi benar dari agama tentang Sumatera Barat. Aku juga tentang politik Tak mungkin. dan hukum. Ada beberapa subjek buku itu kan tidak ada banyak. Lalu Pak, mungkin apa saja kendala atau tantangan yang sering dihadapi Pak oleh pegawai dinas maupun masyarakat dalam penerapan aplikasi ini? Ada Kendala dan tantangannya Pak? dan ini tidak, biasanya belum ada. Cuman kerjasama kita sama pihak ketiga itu kan masih pertama loh, awal gitu kan. Kalau bagusnya nanti mungkin pengelolaannya di sini. Sekarang kan hanya sebatas buat laporan untuk menambah koleksi lokal dan lokal dari kita di sini. Kita berharap nanti kan akan ada terminal server di tempat kita. Jadi, terus namanya itu tidak ada sangkut pautnya dengan nama pihak tiga. Kalau di webnya gitu kan, kalau di aplikasi mungkin ternyata tapi di player kita sama di websitenya ada tuh ujungnya nama perusahaan pengembang. Karena mungkin nanti ke depannya juga kalau udah naik versi 2 itu butuh bayar kan. Iya Pak. Itu bisa dipisahkan, bisa di kalau kita buat ini baru. Pak, bagaimana dinas melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat agar bisa menggunakan aplikasi ini dengan optimal? Ada nggak sosialisasinya soal aplikasi ini? Cara apa sosialisasi kita melalui mobil-mobil pustaka keliling, kita menyempatkan brosur. Bisa itu kalau ada pengunjung bertanya langsung dikasih tahu oleh petugas yang di lapangan. Terus di pelayanan ada juga bisa. Terus kita ada literasi di pameran
kan kita sampaikan kepada siswa. Misalnya kita juga membuka layanan tanya perpustakaan melalui WhatsApp. Itu kita kalau ada yang menanyakan tentang ini, kita jawab gimana penggunaannya, atau ada layanan bukan layanan layanan tanya apa itu nama tanya apa tentang perpustakaan saja. Lalu selanjutnya Pak, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan keamanan data pengguna dan arsip digital dalam aplikasi e-sumber membaca juga? Mungkin itu tadi yang kita masih kita masih dasar. Jadi untuk yang yang langkah-langkah untuk memastikan keamanan itu sama pihak ketiga itu sudah kalau mereka itu sudah menyiapkan semua kan. Maksudnya ada ini, ada itu, ada semacam itu sudah jadi temuan mereka. Jadi kita tahu pasti saja dan selama ini tidak ada masalah, belum pernah error, belum pernah serangan hack atau apa itu lancar. Dapur dari ya, dapur sudah pernah mereka kan di lokasi besar memang dan memang kita sudah cukup kepala bisa yang pengalaman kita ahli. Lalu Pak, seberapa besar sih kontribusi aplikasi ini Pak dalam meningkatkan minat baca masyarakat di Sumatera Barat? 12. Tadi udah nomor berapa? Loncat ya. Udah lihat yang 14 enggak lama. Tinggal 12 ya. Iya, Pak. Kita kontribusi. Lumayan berapa? Lumayan besar, signifikan apa? Jelas itu kan kita nggak perlu datang sini. Iya, praktis ya. Bisa di rumah kan, desain, buka HP, baca ada ini, lumayan lah. Kita lihat itu tadi koleksi aja, koleksi belum lengkap. Dan cuma buku-buku gitu kan. Berapa kita nanti penyempurnanya bisa kita mau upload kayak ada event, ada acara, musyawarah atau apa gitu kan, upload video. Bisa atau koleksi langka, video-video zaman kolonial kan, video sejak 2 menit kita bikin kan. Nah, itu akan kita buatkan fitur barunya. Jadi Pak, apa evaluasi yang telah dilakukan di sejauh ini untuk menilai efektivitas aplikasi e-sumber membaca? Kita selalu buat laporan itu kan bisa buat praktiknya selama 1 tahun itu gimana ya peningkatan minat membaca, siapa yang paling sering dipinjam, mana yang koleksi yang tidak pernah dipinjam sama sekali, itu ada. Mungkin ya akhirnya ujungnya itu juga kita terus meningkatkan ke aplikasi yang lebih fleksibel, menambah koleksi, menambah konten video, terus ada nanti seperti kegiatan-kegiatan gubernur gitu kan, atau gubernur menyapa gitu, kita juga yang buatkan, tapi kita minta koordinasi kita kan, sekarang kita berapa kan, kita buat di sini. Lanjut Pak, apa rencana pengembangan dan inovasi selanjutnya agar aplikasi ini semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung kinerja dinas ke depannya? Kayaknya yang tadi itu nambah fitur untuk versi PAN itu kan belum berat, biasa itu juga banyak versi apanya kan yang penting. Terus konten yang berupa fitur untuk bisa membuat konten video, video langkah, abau, tentang sejarah kan. Terus versi itu mungkin sekarang kan di nanti kita kan pakai peningkatan depan. Ada satu lagi Pak, jadi kan Video ini
Oh iya dulu ini. Enggak yang sampai yang Bapak baca tadi ya apa itu perpustakaan keliling kan Pak? Nah perpustakaan keliling tuh sampai mana aja? Berkeliling. Kalau saya ini di Kota Padang kan, saya di sekolah-sekolah, terus kayak di lapas, tempat lembaga masyarakat gitu kan. Terus yang penting ada kerjasama dulu. Misalnya sekolah itu dia minta dilayani gitu kan. Terus tentu kita akan lihat juga anggarannya untuk itu bisa nggak atau nambah pos, istilahnya kan pos layanan tuh, nambah pos layanan bisa nggak tahun sekarang itu kita bersama gitu kan. Dan itu sistemnya kita serahkan buku misalnya berapa itu kan 1.000 sebuah buku, kita tentukan di situ selama berapa bulan gitu kan, nanti ganti lagi. Gitu. Di daerah juga ada kabupaten kota, terus tanah datar, juga. Di samping di kabupaten kota itu kan ada juga mobil-mobil wisata kelilingnya. Kita hanya meminjam di mana yang masih kosong, gitu kan, kita masuk. Ini Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan pada ini. Jadi kami mohon izin buat minta itu boleh nggak Pak? Atau bisa enggak dasar hukum pembuatan aplikasinya itu Pak? Sebelumnya apa ya? Ini ada samanya. Iya. Ada samanya sama bank, terus kan anggarannya gitu. Anggarannya dan akan kegiatannya di APBD. Ini untuk satu. Ya ada itu nggak Pak? Itu dalam kartu kerja aja saya kasih angkanya. Dalam kartu kerja. Jadi kita sebelum melaksanakan kegiatan itu kan kita buat rangka kerjanya dulu, kayak proposal, harus anggaran dan apa itu, jangka waktunya. Jadi itu Boleh, boleh Pak. Iya kan?